juga media bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RCL dan pemirsa kami TV. Seperti biasa di program RCL Special Talk Show Jaksa Menyapa. Dan kali ini ada yang berbeda Sobat RCL, karena kenapa? Karena kita juga sekarang tengah berada di kantor BNK Sukabumi Sobat RCL. Jadi yang sedikit berbeda, biasanya kita ngobrol-ngobrol bareng langsung dengan tim dari kejaksaan, tapi kali ini kita ada narasumber juga yang lainnya, yaitu dari BNK Sukabumi. Dan sudah hadir juga narasumber kita kali ini, ada Bapak Arif Aditya Kusuma, Sarjana Hukum selaku Kasubsi 1 pada seksi intelijen. Selamat hari ini aja ya. Siapa tahu yang nontonnya malam-malam gitu kan, ini aja sama hari ini. Oke, tidak terbatas waktu pokoknya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat pemukaan belia Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Kasubsi 2 pada seksi intelijen Bapak. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Semangat Bapak. Selamat sore ya. Sore. Oke, enggak lupa ya, nonton kan mungkin lagi sore menikmati senjanya gitu ya. Oke. Karena ini juga live langsung on air juga di streamingnya RCL, selamat mendengarkan juga. Dan spesial juga di sini ada, kalau di TV kan bintang tamu ya. Oke. Ada guest star juga, ada narasumber juga ini spesial dari BNK Sukabumi. Ada Aibtu Herawati Farida Sarjana Hukum selaku Kantor Pemberantasan. Selamat hari ini juga. Selamat hari ini. Oke, luar biasa ya, ada yang cerah-cerah di tengah kita. Mari ngomongkan ya hari ini. Ada yang cerah-cerah. Kenapa menghadirkan BNK? Karena tema kata kali ini adalah ada unsur-unsurnya nih. Unsur yang berhubungan dengan BNK sendiri, yaitu temanya narkoba musuh bersama. Oke, kita akan bedah secara tuntas dan eksklusif di RCL ini terkait dengan peranan lembaga-lembaga yang terkait dalam memerangi narkoba khususnya di Sukabumi. Dan sebelum kita membahas terkait dengan mungkin harus masuk di Sukabumi juga, mungkin dari masyarakat ataupun juga yang dengerin juga di hari ini ingin mengetahui juga sih, bagaimana sih selama ini peranan dari Kejaksaan Negeri ataupun dari BNK dalam menangani masalah narkoba yang memang selalu ada dan juga tidak usah waktu kayaknya narkoba selalu ada terus-terusan. Nah, bagaimana menanganinya baik dari pihak kejaksaan maupun dari BNK? Kalau izin dari kejaksaan terlebih dahulu mungkin. Baik, terima kasih. Pertama, peranan kami dari pihak kejaksaan negeri adalah sebenarnya untuk pemberantasan narkoba sendiri kejaksaan sudah ada fungsinya, ada tugasnya, yaitu sebagai penuntut bahwa apabila ada seseorang yang melanggar atau kedapatan membawa narkotika apapun itu jenisnya ya, karena narkotika sendiri berbagai macam jenisnya, mungkin nanti bisa yang lebih paham mungkin dari BNN bisa menjelaskan, karena kami hanya menuntut apakah seseorang itu dapat melanggar pasal, apakah itu undang-undang kesehatan atau itu undang-undang narkotika. Karena apabila ada seorang kedapatan membawa berat narkotika dengan beratnya berbagai macam, ada hukumannya pun berbeda. Oke. Entah itu misalkan ada kedapatan seorang membawa sabu dengan jenis sabu, apabila itu di atas 1 koma itu tidak mungkin dapat direhabilitasi. Tapi apabila ada di bawah 0,00 berarti itu ada bisa diindikasikan sebagai pengguna. Jadi kita bisa memakai hukuman atau dia tidak dihukum tapi direhabilitasi. Oke, berarti memang sudah ada peranan tersendiri ya. Jadi jelasin bersama Pak Arif juga bahwa kejaksaan ini sudah ada peranannya dalam memberantas masalah narkoba juga, termasuk dari saksi-saksinya juga ya. Oke, nah mungkin dari pihak BNK sendiri yang memang notabene adalah Badan Narkotika Nasional ya, dalam peranannya mungkin sangat besar sekali terhadap penanganan narkoba. Sebenarnya seperti apa sih BNK sendiri dalam menangani permasalahan terutama narkoba yang ada di Sukabumi khususnya? Baik, terima kasih. Mungkin kami dari BNN sendiri memang tugas pokok kami yaitu bukan hanya mungkin seperti kegiatan penindakan, tapi kami lebih ke pencegahan juga, baik itu
peredaran gelapnya ataupun juga untuk para penyalahgunanya. Nah, kami di sini tupoksi kami untuk dalam rangka pencegahan ataupun juga pemberantasan bagi penyalahguna dan juga pelaku peredaran gelap. Tentunya peran kami yaitu ke sekolah-sekolah melalui penyuluhan atau juga ke instansi pemerintah ataupun juga swasta. Kami intens melakukan penyuluhan. Kemudian untuk penindakan juga tupoksi kami tidak jauh berbeda dengan kepolisian. Kami memang ada sama melakukan pendidikan, tapi kami hanya khusus yang masuk golongan narkotika. Untuk undang-undang kesehatan itu ranahnya ke Polres. Jadi berbeda gitu ya? Kami spesialis mungkin Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika. Ada tetapi tidak menutup kemungkinan ketika ada masyarakat yang mengadukan adanya dugaan obat-obat terlarang pun kami tetap menindaklanjuti kalau mungkin nanti ditemukan pelaku dan juga barang buktinya kami bersinergi dengan kepolisian. Oke, berarti memang ada segmentasi khususnya ya, BNK sendiri sama dari pendidikan terlebih dahulu. Nanti ketika memang ada unsur yang memenuhi mungkin dia itu akan diproses dengan kepolisian ataupun juga tadi seperti dijelaskan ada rehabilitasi juga gitu ya. Oke, nah dari Kejaksaan Negeri sendiri bisa dijelaskan Pak bagaimana sih proses hukum ya? Tadi kan dijelasin sedikit ya terhadap saksi-saksi. Nah, bagaimana sih proses hukum sendiri yang akan dilaksanakan ataupun juga hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dari penyidikan hingga persidangan? Dari awal mulanya kan memang ada biasanya itu kalau narkotika itu pasti ada yang melapor bahwa di suatu daerah atau kawasan mereka itu ada indikasinya ada peredaran narkotika. Jadi dari situlah penyidik mulai menelusuri apabila ada di suatu tempat tersebut didapati misalkan ada barang narkotika jenis sabu misalkan. Dari situ polisi penyidik bisa mengembangkan kembali dan dibentuklah berkas dan dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan sendiri sebelum kami memeriksa kami lihat dulu indikasinya ini apakah itu pengguna, apakah itu menjual, ataukah membeli atau sebagai perantara. Setelah kami memilah, kami periksa apakah apabila misalkan bahwa barang bukti yang ditemukan itu bisa dikategorikan sebagai rehabilitasi, maka kami akan membuat asesmen antara tiga lembaga yaitu Kejaksaan, BNN, dan Kepolisian. Nah dari situ apakah ada hasil asesmennya atau asesmen di tiga lembaga, apakah itu dapat dijadikan sebagai pengguna narkotika, maka apabila pengguna maka akan bisa direhabilitasi. Apa hasil asesmen tidak dapat hasil asesmen tersebut hasilnya sebagai bukan pengguna, maka akan lanjut ke persidangan. Nah di situ kami akan menuntut sesuai dengan barang bukti yang didapatkan, entah itu misalkan 1,5 gram. Nah, rata-rata sih kalau di Sukabumi ini saya gede-gede rata-rata banyak dan ada macam-macam lah pokoknya. Jadi rata-rata di sini tuh ada hukumannya 10 tahun, 20 tahun karena sesuai dengan barang yang didapati dalam persidangan. Jadi tugas kami dalam pemberantasan dan proses hukumnya itu dari setelah penyidikan kami bawa ke persidangan untuk persidangi, dari situlah baru divonis oleh hakim. Oke, berarti prosesnya sudah cukup panjang juga ya untuk menentukan salah seorang itu memang dia itu apakah pengguna ataupun yang lainnya juga. Mungkin ada ditambahkan ngomong-ngomong? Ya, sedikit penambahan dari saya. Sebenarnya karena kita mengatakan tema kita bersama itu karena saya kan sudah kurang lebih 4 tahun nih bertugas di sini nih. Ternyata ancaman hukuman yang begitu tinggi tidak membuat ciut nyali dari pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri. Contohnya pada tahun 2021 sampai dengan 2022 itu Kejaksaan dari Kabupaten Sukabumi itu pernah menangani perkara tindak pidana narkotika jenis sabu itu dengan berat barang bukti yang diperoleh hari itu hampir
402 kg. Harus 2 kilo. Nah, bayangkan Itu banyak banget ya, 402 kilo gitu ya. 402 kg itu sempat beredar di Kabupaten Sukabumi, mungkin bisa membunuh generasi muda kita yang ada di Sukabumi. Nah, pada saat itu hanya sekedar sharing pengalaman. Pada saat itu penyidiknya itu adalah Satgas Merah Putih dari penyidik Polri yang berasal dari Mabes Polri, kita sangat apresiasi ditemukan 14 orang pelaku yang mana 3 pelaku merupakan warga negara asing dan 10 pelakunya adalah masyarakat kita WNI yang tergabung ke nelayan, kemudian petani-petani yang ada di Kabupaten Sukabumi dengan dijanjikan mendapatkan upah yang luar biasa. Jadi modusnya itu yang memang tugas berat bagi teman-teman BNK untuk mengungkap ini, karena setelah dihukum berat pun ternyata sampai sekarang masih ada terus. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk proses hukumnya mungkin kejaksaan itu jaksa itu hanya menerima penyidikan dari pihak penyidik. Nah, kalau khusus dalam perkara narkotika itu penyidiknya bisa dari Polres, bisa dari BNN. Nah, setelah mendapatkan SPDP dan berkas perkara yang diberikan oleh penyidik pada penuntut umum, nah situ kita akan meneliti kembali berkas perkara terkait dengan apa sih peran pelaku yang dijadikan sebagai pelaku dalam berkas perkara ini, apakah sebagai pengedar, ataukah sebagai penyalahguna, atau sebagai apa. Nah, kita harus bisa melihat di situ dengan menimbang bahwasanya barang bukti yang diperoleh. Nah, beberapa dalam 1 bulan terakhir, mungkin bukan juga hal yang baru karena di daerah-daerah tempat lain juga kejaksaan itu sudah berhasil merestoratif justice pelaku penyalahgunaan narkotika. Nah, sehingga ketika ada berkas perkara yang disampaikan kepada kejaksaan melalui penyidik, ternyata barang buktinya dapat dilakukan upaya untuk restoratif justice, kemudian semua unsur untuk mendukung hal tersebut bisa terpenuhi seperti riwayat positif pada saat ditangkap sedang menggunakan. Nah, itu bisa dilakukan restoratif justice. Tapi seperti itu terkait dengan penegakan hukum. Oke. Nah, kalau untuk kejaksaan sendiri kan seperti tadi dijelaskan bahwa Sukabumi ini memang luar biasa, peredarannya sangat lumayan cukup kencang ya, apalagi tadi diinformasikan sekitar 400 kilo loh gitu ya, 402 kg. Oh, 402 kilogram yang tersebar di Sukabumi kan? Ditangkap pada saat turun dari kapal. Baru turun dari kapal? Iya, mendaratnya di Pelabuhan Ratu. Oh, bisa gitu ya? Bisa. Nah, soal tantangan terbesarnya apa sih dari pihak kejaksaan sendiri dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu? Yang paling besar itu apa sih? Biasanya kan kasus narkoba ini memang apalagi di Indonesia sendiri kan narkoba itu nggak pernah henti-hentinya, bahkan semakin besar, bahkan ada juga bandar-bandar yang lebih besar lagi. Dan kejaksaan sendiri nih, tantangan terbesar dalam menghadapi kasus spesialis narkoba itu seperti apa? Mungkin yang namanya kita berhadapan dengan penjahat ya, apalagi yang dikategorikan terkait dengan peredaran narkotika ini, penjahatnya ini tergolong dalam kategori penjahat serius. Kecuali kalau di Kabupaten Sukabumi ini ketika kemarin itu kita melakukan penuntutan terhadap 14 perkara di split jadi 14 perkara itu terhadap 402 kg itu, memang itu sangat membahayakan, sehingga ancaman yang datang itu bisa dari mana saja, walaupun memang pada saat itu kita meminta pengamanan dari seluruh pihak, dari pihak Polres maupun dari pihak penyidik penangkapnya pada saat itu Mabes Polri, karena mereka sebelum melimpahkan berkas perkara ke kita, mereka menyampaikan bahwasanya ada isu-isu yang memang pada saat itu tidak terkait dengan ancaman terhadap siapa nanti jaksa akan menangani perkara itu. Karena kan pada ujungnya semua terpidana yang semua tersangka yang kita sidangkan itu terhadap 14 orang itu semuanya kita hukum mati.
Semuanya. Semuanya. Kalau mati. Berarti yang sekarang udah dieksekusi semua? Belum. Belum. Kalau eksekusinya, saya juga nggak tahu nih. Oke. Karena terkait dengan eksekusi itu kita harus perintah dari Kejaksaan Agung. Oh, tapi itu udah inkrah ya? Sudah ikhlas, sudah. Oke. Wah, berarti jangan coba-coba ya. Tapi kenapa masih ada? Maksudnya mungkin tantangan besar Nah, kali itu yang saya sampaikan Betul, tadi. ya? Ancaman hukuman narkotika ini kan merupakan ancaman yang serius, yaitu ancaman hukuman mati. Tapi sudah ancaman hukuman mati pun kita masih bingung nih, kenapa narkoba itu masih tetap ada. Nah, mungkin itu menjadi tugas beratnya dari teman-teman dari BNN nih benar nih. untuk Betul. menumpas dengan luar, karena sangat kita ketahui, sangat kita sadari narkoba ini sangat senjata yang paling cepat untuk melanjutkan generasi muda kita. Oke, nah balik lagi ke tadi ya, bahwa kamu kan menjelaskan bahwa ini adalah peranan BNN yang paling yang krusial banget menghadapi narkoba. Nah, dari BNN sendiri, peranan dan pencegahan serta rehabilitasi seperti apa yang dalam menangani peredaran narkoba terutama di Sukabumi? Apakah memang sih para pecandu-pecandu ini harus dihukum juga tidak ada kapok-kapoknya gitu? Lalu apakah memang dengan rehab juga itu bisa menjadi salah satu pencegahan seperti apa? Jadi memang yang namanya peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Sukabumi yang luas wilayahnya Oke, cukup luas ya, kabupaten terluas di Jawa. Jadi memang tugas kami cukup berat dengan sumber daya manusia yang terbatas, tapi itu bukan menjadi kendala buat kami. Nah, kami ada yang namanya program Desa Bersinar. Oke, Desa Bersinar ya. Oke, dan juga Pantai Pesisir Bersinar. Pantai Pesisir. Oke, tadi seperti dikatakan kamu kan betul. Mereka itu yang namanya garis pantai itu dijadikan daerah favorit bagi para penduduk untuk memasukkan narkoba ke wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya. Karena apa? Ya kita tidak bisa menutup mata. Pengawasan di pesisir pantai kita cukup Kurang ya, mungkin. betul. Nah, seperti kita tahu hanya ada satu pos air di Pelabuhan Ratu, sedangkan panjang pantai pelabuhan kan dari mulai ujung ke Solok ya kalau tidak salah sampai dengan ujung Genteng. Nah, mungkin masih ingat tadi mungkin disampaikan sama kamu kan yang 402 kg itu juga lewat pantai yang dulu ditangkap di mana? Pangandaran sampai itu sebenarnya mau diturunkan di Pelabuhan Ratu. Oke, kayaknya kondusif banget itu Pelabuhan Ratu untuk penurunan seperti itu. Iya, karena apa ya? Kenapa sih tadi betul ancaman hukumannya itu padahal sudah sampai dengan hukuman mati, banyak yang dihukum mati. Tapi kenapa sih masih banyak nih para pelaku mau penyalahgunaan atau peredaran gelap? Kenapa enggak urusannya dengan karena mereka yang menjadi pelaku itu karena ada hal-hal betul imbalannya dengan mungkin mereka menjadi kurir, imbalannya itu cukup menggiurkan. Nah akhirnya karena mereka tidak mau untuk orang-orang yang mungkin tidak mau bekerja keras tetapi ingin mendapatkan imbalan yang besar dengan jalan pintas gitu kan mereka dengan menjadi para pelaku peredaran gelap narkoba. Makanya kenapa sih padahal ancaman hukumannya dari jaksa nggak pernah saya nih yang saya tahu untuk penyalahgunaan seperti yang disampaikan Pak Arif juga sama, mereka yang sekian gram aja itu ancamannya nggak ada yang di bawah 5 tahun ya Pak ya kalau tidak salah itu. Nah tetapi kenapa sih mereka tuh habis dihukum tuh bukan biasa tapi malah lagi betul karena itu tadi kita juga ya sebenarnya mungkin oknum ya. Walaupun mereka bandar besar itu di dalam sudah banyak contoh mungkin ya bandar besar mereka masih tetap bisa mengendalikan ya mungkin itu tugas bersama bagaimana nih para bandar besar ini jangan sampai walaupun mereka sudah dihukum bahkan dengan hukuman mati mereka masih bisa mengendalikan istilahnya peredaran gelap terhadap orang-orang di luar. Bahkan dari para penyalahguna itu yang kami lakukan asesmen bersama kejaksaan dan juga penyidik kepolisian, rata-rata mereka membeli barang tersebut dari orang dalam. Oke, orang dalam sendiri berarti? Iya, bisa dibayangkan mereka di dalam. Iya betul. Mereka bisa. Orang dalamnya kok bisa beli gitu? Itu menjadi PR kita bersama. Dan juga tantangan tentunya bukan hanya kami BNN, penyidik Polri dan mungkin APH lain juga tempat sebenarnya untuk para pelaku baik itu peredaran gelap ataupun juga penyalahguna. Dan untuk masalah rehabilitasi ini kami tentunya untuk tadi sudah disampaikan betul mereka ketika mereka benar-benar para penyalahguna mereka mungkin barang buktinya di bawah yang memang sudah ditentukan ada yang namanya SMA yang pada sama izin itu di bawah 1 gram lemas sekian itu bisa yang namanya dilakukan tim asesmen terpadu itu terdiri dari kejaksaan BNN dan juga
kepolisian, dan itu bisa dilakukan restoratif justice di kejaksaan maupun juga di kepolisian. Nah itu biasanya dasarnya dari kami yang merekomendasikan apakah si penyalahguna ini berhak mendapatkan rehabilitasi, bentuk rehabilitasi seperti apa, rekomendasi dari kami. Nanti biasanya dari pihak kejaksaan seperti mungkin kemarin ya sudah bekerja satu, betul, kami bekerja sama dengan pihak kejaksaan akan melakukan restoratif justice untuk penyalahguna. Kenapa bisa dilaksanakan restoratif justice? Karena merupakan dari mulai zaman Presiden Jokowi ya. Nah, itu adalah kenapa sih yang banyak dihukum itu mereka penyalahguna. Sedangkan para penyalahguna ini mereka dihukum penjara bukan jalan keluar. Mereka bukannya pulih, tetapi mereka akan semakin terjerumus itu, semakin parah penyalahgunaannya. Makanya itu tadi ada yang namanya kebijakan pemerintah yang namanya TAT. Mungkin nanti di depan akan dibahas, mungkin nanti di sesi berikutnya apa itu TAT bersama dan Oke, berarti memang ada, berarti kalau yang namanya masalah narkoba ini tidak hanya BPK, kejaksaan, polisian, tapi juga seluruh elemen ya, yang memang narkoba ini kan bahkan ke anak-anak kecil juga ya miris sekali, mungkin ini perlu perhatian masyarakat, orang tua juga ataupun juga guru-guru juga mungkin ya. Makanya waktu itu dari kejaksaan juga sudah ada program jaksa masuk sekolah ya, yang pastinya ini memberikan sosialisasi yang sangat luar biasa sekali. Nah, kalau untuk di Kabupaten Sukabumi sendiri nih, Kabupaten sendiri khususnya setiap tahun ini rata-rata kasus narkoba ini mencapai berapa kasus? Kalau untuk Kabupaten sendiri berarti banyak. Kebetulan kami kemarin sempat minta data dari lapas juga, ternyata untuk tahun 2025 ini memang jumlah keseluruhan tahanan khusus narkoba itu lebih dari 500. Wow, banyak banget ya. Baik lagi RCL masih bersama Meriana Men dan juga di spesial talk show Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan juga Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi. Terima kasih ada Pak Arif, Pak Monkan dan juga Aibtu Hera. Terima kasih masih bersama kami juga. Kita masuk ke segmen kita yang kedua, pembahasan tentang narkoba musuh bersama. Memang sangat musuh sekali karena narkoba ini memang tidak hanya merusak diri sendiri tapi lingkungan juga, begitu ya. Oke, Bu, bagaimana sih Bu dampak penggunaan narkoba terutama bagi individu, keluarga ataupun masyarakat secara keseluruhan? Mungkin juga masyarakat biar lebih mengetahui bagaimana sih kalau kita sampai pakai narkoba, dampaknya seperti apa dan sesudahnya seperti apa. Baik, dampak dari narkoba itu sendiri mungkin masyarakat juga sudah mengetahui ya. Untuk diri sendiri tentunya selain otaknya menjadi rusak, dia mempunyai perilaku yang istilahnya tidak normal seperti orang yang tidak memakai narkoba itu sendiri. Kemudian juga yang paling parah itu untuk diri sendiri itu yaitu efek kepalihannya. Karena apa? Ketika seseorang sudah menyalahgunakan narkoba, ketika dia ada keinginan untuk memakai lagi, dia akan melakukan berbagai cara. Bagaimana caranya mendapatkan barang tersebut. Nah, untuk keluarga pasti ketika seorang tersebut dia tertangkap, apalagi dia misalnya seorang kepala keluarga yang terkena dampaknya, selain dirinya mungkin diproses hukum, keluarganya tidak ada yang mungkin yang mencari nafkah, akhirnya kan kena dampaknya juga kan secara ekonomi. Untuk masyarakat tentunya yang namanya narkoba ketika dia berada di suatu lingkungan, ketika kami melakukan asesmen terhadap para penyalahguna, faktor utama yang mempengaruhi apa sih mereka ini bisa menyalahgunakan itu faktor lingkungan. Karena mereka ketika misalnya saya nih contohnya sudah menyalahgunakan, saya pasti akan menawarkan kepada ibu, kepada teman saya yang lainnya. Nah, mungkin awalnya kita tidak akan pernah punya niat untuk menyalahgunakan, tetapi karena faktor lingkungan untuk mendapatkan pengakuan untuk diakui di suatu lingkungan, mau tidak mau kita ikut. Akhirnya awalnya coba-coba, lama-lama tagihan. Itulah narkoba juga sama gitu. Jadi dari kerugian individu pasti karena dari mulai sistem otaknya, kemudian organ tubuh juga kalau dia sudah parah sekali menyalahgunakan. Selain itu juga untuk keluarga pasti, selain mungkin yang namanya narkoba hampir sama dengan mungkin sosial, itu merupakan aib ya di masyarakat kita ketika ada keluarganya yang memang menyalahgunakan narkoba. Untuk lingkungan itu tadi yang tadinya dia tidak menyalahgunakan, tetapi karena dia bergaul dengan seseorang yang telah menyalahgunakan, akhirnya tanpa dia disadari lama-lama akan ikut terjerumus ke dalam yang namanya penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Oke, berarti memang lingkungan juga sangat terpengaruh secara kuat ya? Banget faktor utama. Oke, mungkin juga bukan berarti kita tidak boleh bergaul ya Bu ya, tapi juga Pintar-pintar. pintar-pintar ya, pintar-pintar bergaul. Oke, pintar-pintar memilih teman. Pilih teman itu
mending sama jaksa, sama polisi gitu kan, sambil sharing jadi tahu gitu mana yang boleh dan mana yang tidak gitu. Nah seperti tadi jelasin di segmen kita yang pertama Bu Moni, tadi kan ada program dari BMK ya terkait dengan TAT. Boleh dijelasin nggak ke masyarakat apa itu TAT, programnya seperti apa dan juga dampak serta tujuannya seperti apa ya? Oke, baik. Jadi yang namanya TAT ini adalah tim asesmen terpadu. Nah, dibentuknya TAT ini itu tadi karena banyaknya penyalahguna di Indonesia dan menjadi perhatian dari pemerintah itu sendiri. Jangan sampai yang mereka benar-benar penyalahguna itu mereka, gitu kan seperti saya mereka itu menjalani proses kurungan. Nah, karena yang namanya penyalahguna mereka ya korban juga sih dari si narkoba itu sendiri ya, makanya dibentuklah nih. Jadi jangan sampai dia penyalahguna dihukum sedangkan mungkin yang tadi misalnya dia bandar, kurir atau misalkan dia yang memang benar-benar mencari mata pencarian dari situ, dia istilahnya malah dihukumnya ringan gitu. Jadi jangan sampai hukum ini misalnya salah dalam menentukan putusan. Akhirnya dibentuklah TAT, yaitu tadi biasanya yang mengajukan untuk asesmen itu. Jadi TAT ini terdiri dari asesmen hukum dan juga medis. Untuk medisnya sendiri adalah untuk menentukan nih bahwa orang tersebut benar dia ada penyalahguna, apakah kategorinya masih ringan, sedang ataukah sudah berat. Nah, apa aja sih Bu yang menentukan dia ringan, sedang atau berat? Nah, kalau ringan itu sendiri mungkin dia karena faktor ditawarin, coba-coba, nah itu maksudnya ringan. Kalau udah ke sedang biasanya dia udah dari coba-coba dia sudah mulai agak rutin nih. Nah, ketika punya uang beli nih gitu. Atau mungkin kalau dia nggak pakai nih kerja kayaknya lemes nih, nggak pakai. Nah, kalau udah berat ya pastinya udah tahu ya dia tidak bisa tidak menggunakan narkoba itu sendiri. Nah, untuk kategori ringan dengan sedang itu biasanya bisa dilakukan rehabilitasi jalan di klinik kita. Oh, jadi ada program rehabilitasi jalan ya? Nah, kalau untuk dia kategorinya udah berat itu biasanya nanti sama tim medis untuk terapinya rehabilitasi inap biasanya akan kita rujuk ke rehabilitasi kita yang di Lido. Ya, lamanya rehabilitasi jalan sama inap itu berbeda. Kalau untuk rehabilitasi jalan itu biasanya paling banyak 8 kali pertemuan. Biasanya mereka akan dilakukan konseling, asesmen oleh tim medis dan psikolog kita di sini dalam seminggu 1 kali. Dan setelah 8 kali pertemuan nanti mereka akan dilihat nih perkembangannya, apakah memang sudah bagus dari segi dia mungkin secara secara medisnya, secara psikologisnya, dan nanti kalau memang dinyatakan sudah bisa misalnya tidak melakukan, udah selesai rehabilitasi rawat jalannya, itu kan ada surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan rehabilitasi jalan di kita. Nah, kalau untuk yang inap itu paling sebentar 6 bulan rawat inap di Lido. Nah, dan itu tidak boleh dijenguk oleh keluarga sama sekali. Terus selama 6 bulan gitu ya? Nah, itu juga dilihat nih selama 3 bulan ada perkembangan atau belum. Kalau sudah, biasanya mereka dikembalikan, tetapi tidak dilepas begitu saja. Dari Lido akan menyampaikan surat ke kita bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan rehabilitasi inap di Lido dan mereka tetap dipantau oleh kita. Jadi di kita itu ada yang namanya pasca rehab. Jadi setelah direhab mereka tidak dilepas begitu saja. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali lagi ke lingkungan awal. Mereka tidak menyalahgunakan lagi yang namanya narkoba. Walaupun mereka setelah dilakukan rehab itu tidak menjamin mereka tidak menyalahgunakan kembali. Tetapi setidaknya mereka sudah dilakukan yang namanya upaya agar mereka pulih. Jadi kalau orang sakit, Mbak, bedanya itu disembuhkan. Kalau penyalahguna itu direhab itu bukan sembuhkan tapi dipulihkan. Karena apa? Walaupun seorang penyalahguna sudah berkali-kali direhab, sudah lama tidak menyalahgunakan, suatu saat keinginan sugesti untuk memakai kembali itu akan ada. Tergantung faktor yang menekan orang tersebut untuk menyalahgunakan. Nah, untuk dari TAT itu sendiri, nah itu tadi biasanya kita mendapatkan permohonan dari penyidik Polres. Nah, tapi khusus untuk golongan 1 tadi narkotika. Kalau untuk obat-obatan itu tidak bisa dilakukan TAT. Oke, jadi berbeda ya? Berbeda, betul. Nah, nanti ketika ada permohonan dari Polres, kami akan melakukan yang namanya asesmen. Biasanya tepatnya di sini. Dan kalau misalnya jaksa permohonan hadir bisa merujuk. Nah, itu akan dilihat nih bahwa orang tersebut secara hukumnya dari penyidik Polres, penyidik kami sendiri dari BNN, dan juga dari kejaksaan itu melihat dia benar nggak sebagai penyalahguna. Nanti biasanya dari kejaksaan juga dilihat di database ya Pak, mau izin apakah tersebut pernah dilakukan persidangan atau belum. Kalau misalnya tidak ada, berarti betul orang tersebut penyalahguna bukan resi. Nah, kami juga sama, apakah
apakah ada di database intelijen kami. Nah, kalau memang tidak ada berarti betul dia adalah penyalahguna. Nah, nanti setelah itu dilakukan asesmen medis oleh tim dari dokter medis kita ada juga psikolog klinis. Jadi untuk melihat apakah benar dia kecanduan minuman berat seperti apa. Contoh untuk medis umumnya dia misalnya udah mengalami gangguan secara fisik seperti apa. Nah, nanti setelah kami masing-masing melakukan asesmen ini, kami akan menyimpulkan nih di terakhir kesimpulannya apakah orang tersebut berhak mendapatkan rehabilitasi atau tidak. Ataupun misalnya dia ternyata mungkin BB-nya tadi seperti disampaikan kemarin, ternyata lebih dari 1 gram dia proses hukum lanjut, tetapi dia masih berhak mendapatkan rehabilitasi ketika menjalani proses hukum di lapas. Karena kami bekerja sama dengan lapas kota ataupun kabupaten, ada yang namanya rehabilitasi bagi warga binaan. Oh, ada juga ya. Jadi walaupun mereka penyalahguna, kemudian dibuktikan BB-nya mereka melebihi dari yang ditentukan, mereka menjalani proses hukuman, tetapi mereka tetap bisa menjalani rehabilitasi di dalam lapas. Ada programnya di lapas. Jadi itu adalah salah satu bentuk kerjasama kejaksaan, kepolisian dan juga kami untuk menangani para penyalahguna. Oke, berarti memang bersinergi sekali ya, bersinergi seperti tadi juga ketika memang ada beberapa tahapan, dia ada yang ringan, sedang dan berat. Jadi ketika ringan mungkin masih bisa direhab secara jalan ya di BNN ini juga. Untuk Anda nih mudah-mudahan generasi muda kita pada cerdas-cerdas ya, karena juga sudah tahu mana yang baik dan benar juga ya kan. Mudah-mudahan tidak ada yang terjerumus, terutama buat adik-adik penerus bangsa Kabupaten Sukabumi ya, yang cerdas-cerdas karena udah dilatih sama para jaksa ke sekolah. Mudah-mudahan juga bisa menjadi contoh buat sekolah-sekolah lainnya juga. Nah, dari Kejaksaan dan PNK sendiri juga, bagaimana sih cara mengedukasi masyarakat yang terutama generasi muda mengenai bahaya narkoba? Dari kami memiliki program Jaksa Masuk Sekolah, khususnya itu sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat, khususnya anak-anak generasi muda bahwa bahaya narkoba. Dan tidak hanya narkoba sebenarnya, tapi di program Jaksa Masuk Sekolah sendiri kami menjelaskan bahaya awal mula tindak pidana bagi remaja, bahwa awal mulanya itu ada loh indikasi-indikasi bahwa nanti kedepannya mereka ini akan melakukan tindak pidana, contohnya seperti bullying. Nah, maka nanti kedepannya lama-kelamaan apabila tidak diingatkan atau tidak disosialisasikan dengan benar, maka mereka akan melakukan tindak pidana penganiayaan seperti itu. Nah, di program Jaksa Masuk Sekolah itu kami juga sisipkan bahwa bahaya narkoba itu kami jelaskan dari hukumannya, sanksinya, bagaimana mereka terlibat, bagaimana susahnya untuk keluar dari lingkungan narkotika itu sendiri, karena selama saya jadi jaksa itu perkara-perkara narkoba itu pasti dari lingkungan itu sangat keras sekali. Awalnya mereka tidak tahu, hanya disuruh, tetapi tiba-tiba ditangkap karena pasal 112 Undang-Undang 35 tahun 2009 itu pasalnya itu sangat-sangat lengket. Entah itu hanya mendapatkan, walaupun mereka tidak tahu, tapi itu dapat dikenakan pidana narkotika. Jadi kami di program Jaksa Masuk Sekolah itu kami jelaskan bagaimana bahayanya, bagaimana akibatnya, sehingga mereka tidak terjerumus dalam lingkungan narkotika ini sendiri. Oke, kalau dari PNK sendiri, cara mengedukasi masyarakat seperti apa? Sama sih ya kalau untuk pelajar, karena kami juga sering biasanya ketika MPLS siapa ya biasanya itu lengkap, dari kepolisian ada, dari kejaksaan ada, dari BNN juga sama betul. Jadi mungkin nanti dari kami mungkin BNN lebih mengedukasi masalah warna jenis narkoba itu seperti apa, dari kejaksaan juga sama, mungkin tadi ancaman hukumannya dari kepolisian juga sama, dari mungkin dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri bisa terjerumus ke dalam yang namanya geng motor, tawuran, tadi seperti disampaikan bullying, karena dari hal itu kan mereka tidak menjadi diri sendiri gitu, si anak itu tumbuh tidak bagaimana layaknya pelajar yang pada umumnya gitu kan, mereka akan bertindak di luar dari seharusnya mereka gitu, anak-anak pelajar gitu. Makanya sama mungkin kami ke sekolah melakukan penyuluhan, kemudian juga menjadi pembina upacara, kemudian juga ke masyarakat itu tadi kita tuh ada program sekolah bersinar, universitas bersinar, ada yang namanya juga desa bersinar. Jadi memang kami ada program khusus di BNN ini
setiap tahun juga ada yang namanya lomba desa bersinar. Iya betul. Jadi nanti itu biasanya lombanya dilaksanakan ketika menjelang untuk Kabupaten Sukabumi. Oke, udah menjelang nanti September ya. Cepat nanti ada desa-desa yang lainnya bersinar ya. Oke, nah ini kan program-program yang sangat bagus sekali ya, baik dari Kejaksaan maupun dari BPNK. Nah, apakah ada juga nih program ataupun kolaborasi khusus ya antara Kejaksaan dan BPNK sendiri dalam memberantas narkoba terutama di Kabupaten Sukabumi ini? Ini. Oh ini juga. Oh, oke. Salah satu kolaborasi yang dilakukan untuk mengedukasi seluruh masyarakat. Nah, dengan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini kan dengan radio itu menjangkau hampir ke seluruh lapisan masyarakat yang mungkin tidak tersentuh dengan sosialisasi ataupun yang sebelumnya. Itu terkait dengan kolaborasi program-program kolaborasi lain terkait seperti yang tadi itu ya, yang penanganan perkara seperti percepatan perkara agar tidak terjadi berlarut-larut, kemudian terkait dengan rehabilitasi, asesmen, di situ. Ya, jadi memang seperti itu. Kedepannya mungkin saya harap juga ada program yang jelas antara kami dengan BPN bahwa kita tuh harus mengedukasi masyarakat, tidak hanya generasi muda, tapi juga generasi selanjutnya masyarakat luasnya, karena tidak hanya generasi muda, banyak pelaku-pelaku yang sebenarnya sudah dihukum, tapi tetap mereka tuh sebenarnya tidak ingin, tapi karena sudah kecemplung, jadi susah untuk keluarnya. Mungkin saya harapkan ke depannya ada program untuk bahwa pada masyarakat yang sudah dihukum atau terhadap anak-anak kita dapat disupport, dijelaskan kembali bahwa mereka ini dapat melanjutkan hidup dengan normal dan tidak bergantung pada pemerintah. Oke, berarti nanti juga di kedepan untuk baca gebrakan dari BNN dan Kejaksaan ya. Nah, karena beberapa benar ya, tidak hanya generasi muda saja kan, kita isi Ibu jelaskan juga kalau narkoba ini nggak mengenal usia juga faktor-faktor yang lain. Mudah-mudahan juga ke depan ada program-program kolaborasi antara Kejaksaan maupun BPNK dalam memberantas narkoba yang buat Sukabumi. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri, harapan dari Kejaksaan dan BPNK terhadap masyarakat ya bersama-sama membantu memberantas narkoba di lingkungan masing-masing seperti apa nih harapan untuk mereka? Tentunya kami dari BNN sendiri mengimbau kepada masyarakat, pertama harus mempunyai sikap untuk tegas menolak apapun bentuk ajakan orang lain untuk menggunakan narkoba. Kemudian berani melapor, ya. Ketika ada orang misalnya mengajak ataupun juga menawarkan, bahkan mungkin kita melihat ada istilahnya terjadinya juga penyalahgunaan ataupun juga peredaran gelap narkoba, bisa melapor. Mau itu mungkin Kejaksaan bisa, ke Polsek, ke Polres, atau kita ke BNN sendiri ada call centernya. Dan yang terakhir yaitu berani direhab. Ketika sudah terlanjur terjerumus ke dalam yang namanya penyalahgunaan narkoba, jangan malu, jangan takut untuk dilakukan rehabilitasi. Jangan malu, jangan untuk melapor juga ya. Oke, dari Kejaksaan sendiri. Kalau dari kami sendiri sih harapannya untuk masyarakat seperti itu dari bahwa masyarakat harus berani melapor, tidak takut, karena tapi juga harus apabila masyarakat tahu nih bahwa di suatu daerah atau suatu tempat tersebut sering terjadi jual beli transaksi narkoba, tidak hanya langsung menggerebek atau gitu, tapi harus didampingi oleh pihak BNN atau kepolisian, karena yang mengetahui mekanismenya seperti apa dan ya. Jadi saya harap masyarakat pun berani melapor, berani apabila sudah menggunakan berani direhabilitasi, karena itulah kuncinya. Apabila biasanya seseorang itu takut apabila sudah kecanduan, ingin keluar tapi takut orang tua yang marah, tidak menerima seperti apa juga. Karena saya harap masyarakat juga mensupport penyalahgunaan kita, karena itu adalah juga bahwa mereka keluar dari lingkungan yang tidak sehat. Oke, baiklah. Dan mudah-mudahan juga pembahasan yang tadi bisa memberikan pencerahan ya. Dan bagi masyarakat juga yang sudah terpaku pertanyaan juga, nanti ada beberapa pertanyaan yang masuk ke 081563788897 untuk pihak Kejaksaan
pelaksanaan BNNK. Jangan kemana-mana, di segmen yang terakhir kita akan membahas secara tuntas pertanyaan dari masyarakat tetap dari RCL kami ada bersama Anda. RCL 947 kami ada bersama Anda, Sobat RCL masih bersama Kamelia Norin. Terima kasih di segmen kita yang terakhir nih. Sebelum mengakhiri kebersamaan Sobat RCL, ada beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait dengan materi kita kali ini tentang narkoba musuh bersama. Terima kasih buat pertanyaannya yang sudah masuk dari beberapa waktu yang lalu di 0815 yang 3788957. Ini yang pertama ada dari Bambang di Sukalarang, dekat sini ya Bambang ya. Ini yang pertama ini untuk BNNK ataupun dari kejaksaan katanya. Apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Sukabumi ini? Dari kami dulu ya, apa sih faktornya, khususnya juga ke kalangan pelajar atau mahasiswa. Sebenarnya ada dua faktor, ada faktor internal sama faktor eksternal. Kalau faktor internal sendiri itu biasanya dari diri sendiri dia itu apabila sudah awalnya penasaran, penasaran pasti bentuknya narkoba itu apa sih, bentuknya sabu. Kebetulan di lingkungan itu ada yang mengerti, ada yang mengetahui, tawarilah, kita ditawari, akhirnya tagihan. Jadi memang kalau dari dalam diri sendiri sudah bertekad untuk berhenti, mungkin ya awal berhenti ya. Tapi apabila dari diri sendiri emosinya belum stabil, kan pelajar masih belum stabil, masih belum kuat emosinya, belum ada tekad kuat, itu akan susah. Jadi makanya kami terus mengedukasi, terus mensosialisasi dari problem dasar sekolah bahwa narkoba itu sangat tidak baik, sangat buruk bagi generasi Indonesia ke depannya. Oke, berarti faktor-faktornya yang paling penting adalah lingkungan ya. Jadi untuk Pak Bambang juga dijaga lingkungannya, perhatikan juga mungkin dia punya anak-anak sekolah. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya mudah-mudahan jawabannya ini ya, karena juga tadi pertanyaan ini ada di materi-materi tadi juga ya kita jelaskan. Yang kedua ini ada dari Caca di Sempenan Kepala Waratu. Selamat mendengarkan Caca, pertanyaan terima kasih. Apa yang dapat dilakukan oleh individu yang merasa sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, dan bagaimana sih dari kejaksaan ataupun juga BNNK membantu mereka dalam proses rehabilitasi dari BNNK? Baik, nah gimana sih ketika seseorang itu sudah terlanjur menjadi penyalahguna? Tadi kan sudah disampaikan ya, ketika kita sudah terlanjur terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, itu jangan takut untuk lapor. Mau ke kepolisian ataupun langsung datang ke BNK. Karena apa? Seseorang yang sudah terlanjur menjadi penyalahguna itu atas kesadaran sendiri datang ke kepolisian ataupun juga ke BNN minta untuk direhab, itu dijamin tidak akan diproses. Oke. Berarti tidak akan diproses ya kalau kesadaran diri sendiri. Ya, beda cerita kalau tangkap dulu nih. Ya, kalau dengan atas kesadaran sendiri mereka melapor ingin direhab, itu tidak akan diproses hukum. Karena apa? Selama ini banyak stigma di masyarakat itu tadi, ketika dia sudah terlanjur menjadi penyalahguna, dia pengen berhenti, tapi dia melapor takut bukannya direhab, dia takutnya dihukum. Jadi buat masyarakat mungkin yang belum mengetahui nih, ketika ya amit-amit sih ya, jangan sampai bisa ada keluarga atau seorang yang kita ketahui dia bingung nih pengen direhab tetapi dia takut. Nah, nanti bisa disampaikan ke orang yang bersangkutan bahwa ketika dia datang atas kesadaran sendiri ke Polres atau ke BNN langsung untuk dilakukan rehab, maka silakan datang. Kalau kita ke BNN itu gratis, tidak dipungut biaya, cukup dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Maka silakan datang ke klinik kita di BNK Sukabumi. Mungkin belum tahu kantornya, kita berada di Jalan Ngawang ya. Ya aja, karena kan masih banyak nih masyarakat ketika kita melakukan sosialisasi, di mana sih kantor BNNK gitu kan. Kantornya ada di Jalan Ngawang, suka aja gitu kan. Silahkan langsung datang. Kalau misalnya dia masih di bawah umur, boleh didampingi orang tuanya. Kalau dia sudah dewasa, cukup datang, nanti konsultasi, dilakukan asesmen oleh tim medis kita. Nah, nanti mangga akan dilakukan rehabilitasi, tergantung nanti hasil asesmennya, apakah dia dirawat jalan seperti yang saya sampaikan, atau kan dia dirawat secara inap ya. Nanti akan dilakukan asesmen dulu. Nah, dan yang pasti gratis. Oke, gratis. Tidak dipungut biaya ya. Seperti itu mungkin ya, kalau untuk bagi mereka penyalahguna yang ingin harus gimana sih? Ketika mereka sudah terlanjur terjerumus dalam yang namanya penyalahgunaan narkoba.
Oke, mudah-mudahan jawabannya juga mewakili pertanyaan rekan-rekan yang lain yang mungkin juga banyak yang bertanya, tapi takut untuk bertanya. Kalau memang ada merasa memang sudah terjerumus gitu ya, segera aja langsung datang ke BNNK kalau misalnya takut ke kepolisian gitu untuk konsultasi terlebih dahulu. Oke, terima kasih buat Caca di Simpenan. Dan selanjutnya ini ada dari Dimas di Cikakak. Apakah ada upaya dari pihak kejaksaan atau BNNK untuk menanggulangi peredaran narkoba di lingkungan desa dan pedalaman yang sulit dijangkau? Dari pihak kami sendiri, kami ada program Jaksa Jaga Desa. Oke. Di program Jaksa Jaga Desa itu di program yang dikhususkan kepada kepala desa, khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi. Kami di situ mensosialisasikan kebanyakan itu memang tentang pengelolaan dana desa. Karena disitulah biasanya pada tugas itu terjerat kasus korupsi. Tapi kami juga mensosialisasikan bahwa tugasnya itu tidak hanya fokus dalam undang-undang korupsi saja atau penanganan dana korupsi, tapi juga untuk pidana-pidana yang lain seperti narkotika atau kemudian segala macam. Jadi tidak hanya dikhususkan untuk undang-undang atau pidana korupsi saja, tapi juga pemberantasan narkotika atau pidana lainnya. Jadi kami di program Jaga Desa ini kepala desa ikut andil dalam menjaga masyarakatnya dari peredaran narkotika, khususnya dari daerah pelosok ya, karena Sukabumi sangat luas sekali, dari daerah pegunungan sampai pesisir. Jadi saya harap apabila hanya diharapkan kepada jaksa dan jaga saja, mungkin kami tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi saya harapkan desa pun kita andil lah dalam menjaga atau pemberantasan narkotika. Oke, berarti memang sudah ada upaya yang dilakukan ya dalam Jaksa Jaga Desa. Oke, selanjutnya ini ada dari Vina di Cibadak. Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung upaya Kejaksaan Negeri dan BNNK dalam menangani narkoba dan sejauh mana masyarakat bisa ikut andil? Bagaimana sih masyarakat bisa membantu mungkinnya dari BNNK sendiri dan Kejaksaan sendiri, bagaimana sih masyarakat bisa membantu untuk memerangi narkoba? Ya mungkin yang namanya masyarakat itu sebenarnya mereka andilnya besar sekali ya. Karena apa? Karena mungkin kami dari Kejaksaan ataupun dari BNNK sendiri tidak bisa istilahnya melakukan atau menemukan yang namanya dugaan peredaran atau juga penyalahgunaan. Justru kan masyarakat itu sendiri yang peduli akan lingkungannya, yang ada di masyarakat itu sendiri, ya bagaimana mereka bisa melaporkan. Ya. Kalau misalnya takut nih melaporkan, wah nanti saya nih, misalnya saya jadi cepu, itu kan kita ada yang namanya call center. Nah, nanti di call center itu tidak usah menyatukan nama atau alamat, cukup mengirim kepada kita tempat adanya dugaan penyalahgunaan atau juga peredaran gelap narkotika, tempatnya di mana, itu pasti akan kami tindak lanjuti. Dan informasi sekecil apapun sangat berarti untuk kami agar bisa ditindaklanjuti. Dan masalah kerahasiaan dari pelapor itu sendiri dijamin 100%. Oke, jadi nggak usah takut ya. Karena kalau misalnya pengen nggak tahu siapapun orangnya, di call center juga ada, karena juga nanti langsung akan ditangani oleh BNNK sendiri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan juga ini Vina di kawasan Cibadak juga mewakili dari masyarakat yang lain yang bertanya. Dan selanjutnya terima kasih ini dari kawasan Cidahu ada Sarip. Terima kasih Kang Sarip. Apa langkah-langkah yang perlu diambil pemerintah daerah nih agar pemberantasan narkoba semakin efektif di Sukabumi? Mungkin saran dari pemerintah daerah yang harus Baik, saya sih sarannya pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi bisa membuat satuan tugas di situ beranggotakan kepala desa, polisian, kejaksaan juga, BNN. Nah, nanti yang mengkoordinir dan mengkoordinasikan itu pemerintah daerah. Jadi setiap misalkan kepala desa melaporkan misalkan ada indikasi ada penyalahgunaan narkotika, itu dapat langsung dilaporkan. Jadi sistemnya lebih cepat ditangani juga. Jadi apapun jadi lebih luas jangkauannya, sehingga pemberantasan narkoba itu dapat dilakukan dengan cepat dan lebih efektif. Oke, mungkin teman dari BNNK sendiri. Kalau dari kami sendiri sih memang untuk pemerintah Kabupaten Sukabumi cukup baik ya Mbak. Karena untuk masalah P4GN ini sudah ada yang namanya
peraturan bupati tentang PKBN. Jadi di setiap ini pemerintah ataupun juga swasta itu harus mendukung, salah satunya yaitu dengan yang namanya deteksi dini dengan melakukan tes urin untuk instansi pemerintah. Kita sudah rutin dilaksanakan. Biasanya setiap tahun itu ada dipilih beberapa instansi, termasuk biasanya kepada kami melakukan permohonan deteksi dini atau tes urin. Nah, itu kan ada salah satu ya bentuk dari yang namanya pencegahan dan juga pemberantasan yang namanya penyalahgunaan narkoba. Jadi sepertinya sih sudah bagus, sudah ada peraturannya juga dan sudah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Yang mungkin untuk pemberantasannya mungkin seperti yang sampaikan sama Pak Jaksa, mungkin juga dibentuk satgas khusus yang bisa menindaklanjuti secara cepat ketika ada informasi penyalahgunaan atau juga penyalahgunaan. Oke, terima kasih luar biasa. Untuk pertanyaan-pertanyaannya juga mewakili mungkin pertanyaan-pertanyaan lain yang kami himpun. Terima kasih untuk para jaksa dan juga ada dari Kadif Pemberantasan ya. Kadif Pemberantasan nih, Kadif Pemberantasan, terima kasih di spesial Talkshow Jaksa Menyapa. Mudah-mudahan juga program hari ini bisa memberikan masukan-masukan dan juga bisa memberikan hikmah tersendiri bagi masyarakat. Atau pertanyaan terakhir dulu ya, ini ada pesan khusus gak untuk masyarakat nih dari Kejaksaan dan BNK? Untuk masyarakat, saya harap jauhin narkoba apapun, jangan sampai coba-coba, karena apabila sudah dirumus, apabila sudah masuk ke dalam wilayah itu susah untuk keluar. Akibat sanksi hukum yang sangat berat, ada yang sampai hukuman mati, pasalnya pun sangat lengket lah. Apabila kedapatan sudah sedikit, maka itu dapat dikasihkan unsur pasal dapat tindak pidana. Jadi jauhi narkoba, lakukanlah kegiatan-kegiatan positif, karena dengan kegiatan tersebut dapat menghindarkan kita dari keluar-keluaran tindak pidana lainnya. Dari Ibu Hera, makanya mungkin menambah sedikit selain menjauhi narkoba itu tadi, silakan berikan informasi sekecil apapun mengenai adanya dugaan penyalahgunaan ataupun juga peredaran dalam narkoba, karena informasi dari masyarakat akan sangat membantu kami dalam pemberantasan narkoba itu sendiri. Oke, terima kasih luar biasa untuk hari ini. Terima kasih para narasumber di Swegang program spesial Talkshow Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi dan juga Badan Narkotika Nasional Sukabumi ya. Terima kasih Pak Arif Aditya Kusuma, Sarjana Hukum. Terima kasih Pak Muhammad Balia, Sarjana Hukum. Ada juga Pak Rifki ya. Terima kasih dan juga terima kasih untuk Ibu Herawati Farida Esa selaku Kadif Pemberantasan BNK Sukabumi. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.